Teman-teman, kini mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut pemberitaan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kami bisa beribadah bersama dari tempat kami masing-masing. Kini kami mengkhususkan waktu ini untuk sama-sama membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan. Kami berdoa biarlah firman Tuhan boleh menyapa kami pribadi lepas pribadi, boleh mengingatkan kami tentang bagaimana kami harus menjalani kehidupan ini dalam kebergantungan penuh kepada Tuhan, dalam segala kondisi yang Tuhan percayakan untuk sebuah tujuan. Kami mau belajar dari firman Tuhan, kami mau belajar dari Yeremia. Biarlah Tuhan memberikan kami telinga yang mau mendengar dan hati yang mau dibentuk, sehingga firman Tuhan boleh menjadi bekal bagi kami untuk mengalami pertumbuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, mari kita buka satu bagian Alkitab yang terambil dari Yeremia pasal 15. Kita akan baca perikop ini ya, Yeremia pasal 15 mulai dari ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-21. Kakak akan bacakan bagi kita semua pergumulan Nabi Yeremia. Celaka aku ya ibuku, bahwa engkau melahirkan aku, seorang yang menjadi buah perbantahan dan buah percederaan bagi seluruh negeri. Aku bukan orang yang menghutangkan ataupun orang yang menghutang kepada siapapun, tetapi mereka semuanya mengutuki aku. Sungguh ya Tuhan, aku telah melayani engkau dengan sebaik-baiknya dan telah membela musuh di depanmu pada masa kecelakaannya dan kesesakannya. Dapatkah orang mematahkan besi dari utara dan tembaga? Harta kekayaanmu dan barang-barang perbendaharaanmu akan kuberikan dirampas sebagai ganjaran atas segala dosamu di segenap daerahmu. Aku akan membuat engkau menjadi budak musuhmu di negeri yang tidak kau kenal. Sebab dalam murkaku telah mencetus api yang akan menyala atasmu. Engkau mengetahuinya ya Tuhan. Ingatlah aku dan perhatikanlah aku. Lakukanlah pembalasan untukku terhadap orang-orang yang mengejar aku. Janganlah membiarkan aku diambil karena panjang sabarmu. Ketahuilah bagaimana aku menanggung celaan oleh karena engkau. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku, sebab namamu telah diserukan atasku, ya Tuhan Allah semesta alam. Tidak pernah aku duduk beria-ria dalam pertemuan orang-orang yang bersenda gurau. Karena tekanan tanganmu aku duduk sendirian, sebab engkau telah memenuhi aku dengan geram. Mengapakah penderitaanku tidak berkesudahan dan lukaku sangat payah, sukar disembuhkan? Sungguh, engkau seperti sungai yang curang bagiku, air yang tidak dapat dipercayai. Karena itu, beginilah jawab Tuhan. Jika engkau mau kembali, aku akan mengembalikan engkau menjadi pelayan di hadapanku. Dan jika engkau mengucapkan apa yang berharga dan tidak hina, maka engkau akan menjadi penyambung lidah bagiku. Biarpun mereka akan kembali kepadamu, namun engkau tidak perlu kembali kepada mereka. Terhadap bangsa ini aku akan membuat engkau sebagai tembok berkubu dari tembaga. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau. Sebab aku menyertai engkau untuk menyelamatkan dan melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan melepaskan engkau dari tangan orang-orang jahat dan membebaskan engkau dari genggaman orang-orang. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia kita yang tidak sekadar membaca, tetapi juga melakukannya di dalam keseharian kita. Haleluya. Nah, teman-teman, kakak akan mengawali perenungan kita hari ini dengan sebuah video singkat. Mari kita saksikan.
Nah teman-teman, gak ada orang yang punya cita-cita untuk hidup menderita, hidup sesusah-susahnya pas nanti udah dewasa. Gak ada orang yang punya cita-cita demikian. Jarang kita jumpai orang yang dengan sukarela bersedia untuk menderita. Kenapa? Karena kebanyakan mau hidupnya berhasil, kebanyakan mau hidupnya sukses, kebanyakan mau hidupnya bahagia dan lain sebagainya. Itulah mengapa orang kemudian berusaha dan berjuang keras sejak dini. Orang rela bersusah-susah dahulu karena mau merasakan hasil dari kerja kerasnya di masa mendatang. Tidak sekadar hasil teman-teman, tetapi juga hasil yang sepadan dari kerja kerasnya. Karena ada keyakinan kalau hasil itu pasti tidak mengkhianati yang namanya proses. Proses yang kita jalani menentukan hasil yang akan kita dapatkan. Itu adalah sesuatu yang sangat umum. Dan dalam perikop kita pada hari ini teman-teman, kita membahas seorang nabi bernama Yeremia yang menuangkan apa yang menjadi kepahitan hatinya yang sangat luar biasa. Dia menuangkan apa yang menjadi keluhannya kepada Tuhan. Kenapa? Karena hasil yang ia dapatkan tidak sepadan dengan proses berat yang ia jalani. Hasil yang ia terima, respons orang-orang kepada dirinya karena penunjukan Tuhan, tidak seperti yang ia bayangkan. Ya, sekarang saya tanya, kalau misalnya teman-teman udah belajar keras, hasilnya nggak bagus, kecewa nggak? Pasti kecewa. Ya, kita sudah berusaha ngebantu tapi nggak dihargai, kecewa nggak? Pasti kecewa. Ketika kita bekerja mati-matian, akhirnya cuma dimaki-maki, sakit hati nggak? Pasti sakit hati. Ya, karena di situ ada jurang antara harapan dan juga kenyataan yang tidak sesuai. Dan itu yang dialami oleh Yeremia. Sehingga judul kita pada hari ini, tema kita pada hari ini teman-teman, menjadi sesuatu yang sebenarnya cukup mendarat dalam keseharian kita. Kok anak Tuhan menderita sih gitu ya? Kok bisa anak Tuhan, anak yang katanya warga kerajaan sorga, pewaris kerajaan sorga, itu menderita di dalam dunia? Kita ini benar-benar anak Allah atau enggak? Katanya anak Allah kok menderita dan seterusnya. Oleh karena itu, ini tema yang pas sekali untuk kita bahas karena kita akan belajar langsung dari kisah hidup Yeremia. Yeremia menuangkan kepahitannya karena tadi ya, prosesnya yang berat itu ternyata tidak menghasilkan hasil yang baik. Siapa itu Yeremia, teman-teman? Yeremia adalah seorang anak laki-laki yang ketika dipanggil Tuhan untuk menjadi nabi, memberitakan suara Tuhan, itu dipanggil dalam usia yang relatif muda. Kalau kita usianya mungkin sekarang teman-teman 16 ya, 17, 18, mungkin Yeremia lebih muda dari itu. Ada beberapa penafsir yang kemudian mengatakan mungkin usianya sekitar 12 atau 13 tahun ketika ia dipanggil oleh Allah. Anak laki-laki, anak yang kayaknya sih belum gede-gede amat begitu ya, dipanggil secara khusus untuk menyampaikan kabar terburuk dalam sejarah kehidupan Israel dan membuat mereka semua melihat kenyataan dari nubuatan itu menjadi sesuatu yang benar-benar nyata. Jadi sejak awal ketika Yeremia dipanggil, teman-teman, ini bukan sesuatu yang gampang. Dipanggil dalam kemudaannya, dipanggil untuk memberitakan sesuatu yang tidak mudah. Ketika Yeremia dalam kemudaannya memberitakan tentang berita penghukuman Tuhan karena dosa orang Israel, itu bukan menjadi sesuatu yang menyenangkan. Ya.
Dan dalam proses perjalanannya bersama Tuhan sebagai seorang nabi Tuhan, ia merasakan kepahitan karena respons orang kepada dirinya. Ya, bahkan di bagian awal teman-teman jelas kalau dia mengatakan dirinya itu adalah orang yang celaka. Ya, orang yang mengutuki kelahirannya. Kenapa aku dilahirkan? Gitu ya. Ini sebuah ungkapan teman-teman, istilahnya kesedihan yang sangat besar. Tangisan yang kemudian menyatakan bahwa kelahiran gue ini sesuatu yang salah. Gue ini harusnya kagak lahir, dan karena gue udah terlanjur lahir gak ada yang bisa diperbaiki dari hidup gue. Ya. Jadi dia bukan sekadar pahit teman-teman, bukan sekadar sedih, tetapi Yeremia ini mengalami keputusasaan yang besar. Karena ketika ia memberitakan tentang apa yang mau Tuhan sampaikan kepada orang Israel, ayat ke-10 mengatakan ia menjadi buah perbantahan. Apa yang kemudian dikatakannya menimbulkan ketidaksetujuan yang besar dari orang Israel. Lu siapa ngomong-ngomong kayak begitu? Ya, lu bukan siapa-siapa ngomong kami akan dihukum. Bayangkan teman-teman, satu orang bicara kepada bangsa yang besar dan dikeroyok rame-rame. Itu yang terjadi pada Yeremia. Pemberitaannya menimbulkan perbantahan, menimbulkan kontroversi dan juga perselisihan. Dan ia dikutuki oleh orang-orang sebangsanya. Kata dikutuki di sini teman-teman itu berarti menjadi sasaran kebencian. Teman-teman, kalau misalnya kita berada di sekolah mengalami seperti yang Yeremia rasakan, ya, misalnya kita menjadi sasaran kebencian, keberadaan kita tidak diinginkan, apa sih yang mau kita lakukan? Kalau bisa pindah sekolah deh, ya. Kalau bisa ke tempat yang baru, ke orang yang gak kenal diri kita, untuk mulai hidup baru, pergi deh. Itu yang akan terjadi. Tetapi ternyata Yeremia tidak bisa melarikan diri begitu saja. Yeremia merasa ia sudah bekerja dengan sangat baik, maka ia mengadu langsung kepada Tuhan. Ia menyatakan isi hatinya, bahkan mengecam Tuhan di dalam kemarahannya. Tuhan, aku telah melayani Engkau dengan sebaik-baiknya. Tetapi sekarang Tuhan lihat bagaimana aku menanggung celaan oleh karena Engkau. Tuhan lihat bagaimana aku dicela karena dirimu. Ayat 15 mengatakan demikian. Apakah aku pernah duduk beria-ria saat orang kemudian bersenda gurau? Enggak. Aku sendirian, ya, aku sendirian. Tetapi mengapa penderitaanku tidak berkesudahan dan lukaku sangat payah? Kata penderitaan di sini teman-teman bukan hanya sekedar fisik, tetapi sesuatu yang sangat melukai mental dari Yeremia. Dan ia kehilangan kepercayaan kepada Tuhan dan menganggap Tuhan seperti sungai yang curang bagi dirinya. Air yang tidak dapat dipercayai. Itu maksudnya teman-teman berbicara mengenai ketika seseorang berada dalam kekeringan yang luar biasa, ketika seseorang kemudian mengharapkan air, melihat sungai, datang ke situ mengharapkan bisa minum, ternyata airnya kering. Omong kosong. Mana? Bohong. Ya. Tuhan itu menipu. Tidak bisa dipercaya. Teman-teman, itu yang dirasakan oleh Yeremia. Yeremia kurang apa? Ia adalah nabi Tuhan, orang yang diutus sendiri oleh Tuhan. Tuhan itu bukan sosok yang sembarangan. Ia pemilik kehidupan. Artinya sebagai pemilik kehidupan, kalau Tuhan mau, Tuhan bisa gak membuat Yeremia kebal dari penderitaan? Apa sih yang gak bisa Tuhan lakukan? Bisa teman-teman. Tetapi bukan begitu cara kerja Tuhan dalam mengajar dan menuntun umatnya. Allah menegaskan dalam responsnya teman-teman bahwa sebenarnya sah-sah saja kalau kemudian Yeremia mengatakan apa yang menjadi pergumulan,
apa yang menjadi keluhan dari hatinya. Tetapi jangan sampai apa yang dikatakan Yeremia yang seharusnya memberitakan kehendak dan kebenaran Allah justru berbalik menjadi cacian kepada Tuhan. Allah mengingatkan Yeremia, tidak apa-apa kalau misalnya kamu kemudian marah. Tetapi Allah punya sebuah tujuan. Mengapa anak Tuhan itu harus juga mengalami penderitaan? Allah punya sebuah maksud di balik apa yang Tuhan percayakan kepada Yeremia. Allah mengatakan bahwa Yeremia harus kembali. Ya, ketika engkau mau kembali, maka aku akan memberikanmu tugas untuk tetap memberitakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan ketika Tuhan memerintahkan Yeremia untuk terus memberitakan, ini ceritanya Yeremia habis ngeluh nih teman-teman. Terus kemudian Tuhan mengatakan, oke, lu boleh ngeluh, tapi hati-hati kalau bicara. Dan sekarang kalau mau kembali akan diberikan tugas. Tetapi habis ngeluh, tugas yang diberikan pun teman-teman bukan tugas yang mudah. Tetapi Tuhan menjanjikan satu hal. Tuhan akan membuat Yeremia seperti tembok berkubu dari tembaga. Tembok yang akan diperangi tetapi tidak akan bisa dikalahkan. Tembok yang akan mengalami hal-hal yang berat tetapi akan mengalami penyertaan Tuhan. Allah akan menyertai, menyelamatkan dan melepaskan engkau dari tangan orang jahat. Namanya melepaskan dari tangan orang jahat artinya sudah jatuh ke tangan orang jahat, sempat jatuh gitu teman-teman. Itu menunjukkan bahwa bahkan Nabi Allah sendiri itu nggak kebal dengan yang namanya penderitaan. Karena penderitaan sekalipun betapa menyakitkan dan menyulitkannya itu teman-teman punya sebuah tujuan atau maksud yang besar di dalam kehidupan kita. Ya, kalau misalnya kita membahas mengenai penderitaan, maka sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi kayak penderitaan itu berbeda dengan pencobaan teman-teman. Ya, Yakobus mengatakan pencobaan jelas asalnya dari si jahat. Makanya kan nggak ada cobaan tengah semester, kagak ada. Karena ketika dikasih cobaan artinya tujuannya ya untuk mungkin orang ini bisa jatuh atau enggak. Tetapi ketika Tuhan menguji, maka dalam menguji itu ada kerinduan dari Allah untuk memurnikan diri kita. Untuk bisa mengasah kita semakin tajam, semakin tajam, semakin tajam lagi. Tuhan mengizinkan sebuah ujian untuk membentuk dan mempertajam kita menjadi orang-orang yang semakin kuat dalam level-level tertentu. Artinya, kalau kita sudah lolos di sini, oke, kamu sudah bisa, maka Tuhan mempercayakan yang lain. Maka Tuhan mempercayakan yang lain. Tapi hati-hati teman-teman, jangan kemudian kita dengan gampang mengambing hitamkan Tuhan. Wah, kalau saya misalnya diare nih ya, maka itu salah Tuhan. Padahal kita yang makan sendiri ya, Coca-Cola campur durian gitu ya. Kita semua sendiri yang kadang-kadang merusak atau menyebabkan masalah. Ya oleh karena itu penting bagi kita untuk bisa melihat ini secara utuh. Ya, bahwa Tuhan mengizinkan benar, tetapi sumbernya bisa jadi ada peran serta kita. Ya, jadi daripada menyalahkan Tuhan atau si jahat, teman-teman, lebih baik kita belajar berefleksi apa peranan kita di situ. Tetapi kalau ternyata memang itu sesuatu yang Tuhan izinkan, maka terimalah itu dengan lapang dada karena di dalamnya ada sebuah tujuan yang baik. Nah, teman-teman, setiap orang beriman itu dipercayakan sebuah proses untuk memurnikan diri. Ya, saya dalam perjalanan kehidupan beriman menyadari kalau dulu mengalami sesuatu yang berat teman-teman, karena sekarang saya dipercayakan sesuatu yang lebih berat lagi. Dan dulu yang saya alami itu menjadi bekal buat saya untuk bisa mengalami sesuatu yang jauh lebih berat ke depan. Jadi selalu ada hikmah yang membuat kita itu makin kuat bukan kebal, makin berhikmat bukan mati rasa. Itu ya.
Kalau ada seorang pengkhotbah, teman-teman, saya suka sekali konsepnya begitu ya, yang mengatakan bahwa kita ini adalah emas-emas yang kemudian dimurnikan oleh Tuhan. Pemurnian ini menjadi penting. Kenapa, teman-teman? Karena sebelum emas itu dimurnikan, kita bercampur dengan batu-batu yang lain. Ya, kita bercampur. Dan proses pemanasan itu membuat kita terpisah dari batu-batu tersebut. Sehingga kita ditolong untuk menjadi orang-orang yang benar-benar murni, benar-benar bernilai, benar-benar punya kualitas yang luar biasa. Emas yang murni, bukan emas yang bercampur dengan kerikil atau batu-batu yang lain, tetapi emas yang punya nilai karena sudah mengalami asahan yang tajam. Kalau kita mengalami masa-masa berat dalam kehidupan kita, maka berarti ini adalah sebuah proses yang Tuhan percayakan. Maka mari punya pikiran sederhana, teman-teman, yang menolong kita untuk bisa merespons dengan baik. Ya, secara sederhana, pikirkanlah apa sih yang mau Tuhan sampaikan kepada saya melalui peristiwa ini. Ketika ada orang yang menyakiti kita, menyebabkan kita menderita, apa yang saya harus pelajari? Sehingga setiap momen itu menjadi momen petualangan baru untuk menggali, mengeksplor diri kita lebih lagi. Pola pikir yang demikian juga akan menolong kita untuk tidak memiliki kepahitan. Kenapa? Karena kita tahu Tuhan hanya memakai orang itu untuk menegur kita. Ya, saya pernah, teman-teman, dimaki-maki, dimarahin orang, gitu ya, dan menyakitkan sekali, mengecewakan sekali. Tetapi saya bisa berada dalam keadaan tidak marah karena saya berpikir, oh ya, Tuhan cuma pakai dia aja untuk ngomong sama saya. Artinya Tuhan bisa pakai siapapun, situasi apapun. Dengan demikian, kita akan ditolong untuk bisa merespons dengan baik dan menjadi orang-orang yang mengalami pertumbuhan iman di dalam Tuhan. Mari kita saksikan video untuk menutup renungan kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. There's something I want to tell you about the stress and how we have to look at stress, okay? And I think it's an important thing because many people have told me from my lectures it's the one thing they remember, okay? I was sitting in a dentist's office and looked at an article that said, how do lobsters grow? I don't care how lobsters grow, but I was interested in it. And it points out that a lobster is a soft, mushy animal that lives inside of a rigid shell. That rigid shell does not expand. Well, how can the lobster grow? Well, as the lobster grows, that shell becomes very confining. Right? And the lobster feels itself under pressure and uncomfortable. It goes under a rock formation to protect itself from predatory fish, casts off the shell, and produces a new one. Well, eventually, that shell becomes very uncomfortable as it grows, right? Back under the rocks. And the lobster repeats this numerous times. The stimulus for the lobster to be able to grow is that it feels uncomfortable. Right? Now, if lobsters had doctors, they would never grow, because as soon as the lobster feels uncomfortable, goes to the doctor, gets a Valium, gets a Percocet, feels fine, never gets off its shell. So I think that we have to realize that times of stress are also times that are signals for growth. And if we use adversity properly, we can grow through adversity.